Halo saudara-saudara, saya Hendy Wijaya. Kembali hari ini saya akan mengajarkan satu seri pengajaran lanjutan, bagian yang kedua dari sebuah teks klasik dari Filokalia yang ditulis oleh Saint Maximus the Confessor yang berjudul 400 Texts on Love, 400 teks tentang kasih. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah menjelaskan tentang eh, first century, yaitu poin 1 sampai yang ke-50 ya, pada bagian yang pertama, di mana Saint Maximus banyak menjelaskan tentang aspek kasih itu yang bekerja lewat iman, terus menimbulkan satu pengharapan, dan pengharapan mendatangkan kasih. Lalu bagaimana kasih itu juga harus exercise di dalam intelek kita, dan juga dalam kehidupan kita yang praktikal sehari-hari. Nah, kemudian saya akan melanjutkan the first century. Jadi ada 4 century yang merupakan seperti satu simbol 4 Injil ya. Dan setiap century itu mengandung 100 teks. Nah, kali ini kita akan membahas century atau first century yang pertama pada bagian yang kedua, mulai dari nomor 51 sampai yang ke 100. Saya mulai dari yang 51. Maximus menuliskan bahwa dia membedakan antara the foolish man and intelligent person. Nah, orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu diserang oleh passions. Passions dalam pengertian di sini adalah hawa nafsu, yaitu yang timbul dari aspek jiwa kita. Jadi jiwa itu dikatakan memiliki 3, yaitu intelligent, insensitive, dan yang ketiga adalah desire. Ya, intelijen itu adalah intelek dari nus kita yang bisa memikirkan tentang Allah, memikirkan segala sesuatu, tapi bukan kerja pikiran dari otak, tetapi dari jiwa. Itu aspek intelek atau rasionya. Yang kedua adalah insensif. Insensif itu adalah aspek emosi dari jiwa itu. Ya, kita punya rasa marah, rasa kasih, rasa rindu, rasa ingin dihargai, rasa ingin benci. Nah, itu sebenarnya adalah insensif power dari soul. Kemudian ada yang ketiga, desire. Kita timbul nafsu ya. Misalnya nafsu makan, nafsu seks, dan nafsu-nafsu lainnya. Serakah itu adalah desire aspek. Nah, 3 aspek jiwa yang tidak terkontrol ya, atau yang attack, yang artinya melanggar akan perintah Allah ya, misalnya diserang oleh yang namanya external object, hal-hal yang sensual, gambar-gambar image yang akhirnya membuat kita masuk ke dalam soul kita. Nah, disitulah dia mulai masuk bekerja di dalam 3 aspek jiwa kita, dan disitulah timbul yang namanya the patience itu. Jadi patience itu sebetulnya adalah hasil kerja dari intelek, hasil kerja dari desire dan insensitive, tetapi yang diselimuti oleh godaan-godaan tadi, atau istilahnya adalah perasmos. Nah, itulah menghasilkan satu logismoi, pikiran jahat. Pikiran-pikiran jahat inilah yang akan menimbulkan yang namanya patience. Nah, jika patience itu masuk, maka akan menyerang kita. Tetapi kalau kita the foolish, kita bodoh, maka kita akan terus diserang oleh passion tersebut. Tetapi kalau kita adalah orang yang intelijen, ya, tahu bagaimana cara menangani passion itu, maka kita bisa memotong sumber dari the passion itu. Ya, misalnya kita melihat uang ataupun hal-hal yang menggoda, sensual, ya kita tahu itu akan membuat kita irritate, akan menimbulkan satu passion. Kita tahu kita akan potong, kita tidak membiarkan passion itu masuk untuk menguasai jiwa kita, sehingga dari jiwa itu akan timbul passion, dan passion itu akan attack kita, akan membuat kita itu bertindak. Nah, kata Maximus, kita harus jadi orang yang intelijen. Artinya kita bisa memotong sumber datangnya passion itu. Nah, bagaimana caranya? Dia mengatakan jangan tinggalkan monasterimu, tetapi terus di dalam monasterimu, ya. Sebab dengan doa yang tekun, maka kita bisa tidak terganggu, tidak irritate, tidak listlessness, ya, tetapi akan mendapat divine confidence. Kemudian jika kita jauh dari kasih Allah, ya, eh,
Jangan biarkan saudara kita, ini rahasia praktis ya, terganggu oleh kita. Tetapi berdamailah dengan dia. Seperti perintah dalam Matius 5 ayat 24. Kemudian kasih itu menggenapkan, menyempurnakan karunia rohani, karunia Roh Kudus yang kita terima dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Dan inilah yang kenapa kita harus belajar yang namanya kasih itu. Ya, kasih itu juga artinya tidak mencelakai sesama kita, tidak membahayakan tetangga kita. Dalam Roma 13 ayat 10. Ya, dia tidak cemburu, dia tidak iri hati, dia tidak merusak nama baik orang, ya. Dia tidak menjahati orang, ya. Tetapi dia akan terus rasa takut terhadap eternal judgment, ya, dan tidak memisahkan dirinya dari kasih Allah. Nah, kemudian dikatakan kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Apa artinya dalam Roma 13 ayat 10 ini? Artinya adalah praktikalnya bahwa kita menggenapkan hukum Taurat itu berarti kita menggenapkan hukum kasih itu, yaitu mengasihi sesama dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sesama kita, curang kepada dia atau menjebak dia, mengutuk dia dan sebagainya. Maka kita akan menjadi terdakwa, terhukum nantinya pada eternal punishment, dia katakan. Jadi kalau kita lihat nasihat Maximus kepada kita, love is fulfilling the law, it means that full of rancor toward his neighbor, trap for him, curse of him, insulting his fault, kita akan menjadi orang yang transgressor, yang melawan hukum dan akan menerima eternal punishment. Kemudian dalam Yakobus 4 ayat 11 dikatakan, dia yang berbicara hal-hal yang jahat terhadap sesamanya, menghakimi sesamanya, ya, maka dia berbicara hal-hal yang jahat terhadap hukum Allah dan menghakimi hukum Allah. Dan hukum Kristus itu adalah kasih, sehingga dia yang berbicara hal-hal yang jahat tentang kasih Kristus, maka dia akan jauh dari hukum Allah atau hukum Kristus itu, yaitu kasih itu sendiri. Kemudian 58, janganlah hal-hal yang praktis lain ya, misalnya menggosipin tetanggamu ataupun menjelekkan dia di belakang ya, karena kita akan jauh dari kasih ilahi dan ini akan membuat kita terpotong dari kehidupan yang kekal. So, very very serious ya. Do not permit any abuse of the spiritual father. Jangan mempermainkan spiritual father kita ya, ataupun encourage anyone to dishonor him, menorong orang untuk menjelekkan dia. Otherwise, the Lord will be angry with your conduct. Jika tidak, Tuhan akan marah terhadap perbuatan kita dan akan menghukum kita. Silence the man who utters slander in your hearing. Otherwise, your sins twice over. Ya, jangan ikut merencanakan hal-hal yang jahat terhadap sesama. Silence. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan terjebak pada dua dosa sekaligus, yaitu kita membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. 61, dalam Matius 5:24 disebutkan tentang mengasihi musuh, ya, mengasihi orang yang membenci kamu, yang menganiaya kamu. Kenapa perintah Tuhan Yesus itu kepada kita seperti itu? Ini ada dua alasan. Yang pertama adalah supaya ini membebaskan kita dari rasa benci. Maka harus dilakukan dengan kasih supaya membebaskan kita dari rasa iri hati, irritation, anger, rancor, rancu, berbuat jahat. Nah, cara mengobatinya adalah mengasihi sehingga kita layak untuk menerima perfect love itu. Dan jika kamu tidak bisa menerima atau mengasihi seperti itu, maka kamu tidak bisa meneladani Allah dan mengasihi semua manusia secara merata. Sebab Allah adalah kasih yang mengasihi semua manusia secara merata. Dia tidak memandang ini orang jahat, orang baik, ya, tapi dia justru menginginkan semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran itu. 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi kita diajarkan mengasihi musuh adalah kita diajarkan untuk menjadi murni, tidak hatred, tidak irritation, tidak anger, rancor, tetapi kita mencapai perfect love sama seperti atau kita meneladani Allah yang love all men equally. 62, dalam Matius 5 ayat 39 sampai 41 saya bacakan. Matius 5 ayat 39. Di situ dikatakan,
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, janganlah berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Nah, ini saudara-saudara, artinya adalah kita diajak ya untuk membebaskan diri kita dari kemarahan, dari irritation, tapi membenarkan orang lain ya, atau correct the other dengan cara ketekunan kita atau kesabaran kita. Sama seperti a good father ya, yang akan membawa kita kepada kasih Allah itu. 63, kita jangan terbawa pada hal-hal yang impatient image. Tadi saya katakan impatient image itu adalah yang membuat kita itu menghasilkan proses patience tadi. Nah, jika kita bisa mengatasi image, godaan-godaan, hal-hal yang sensual, maka kita bisa mengatasi the patience itu, ya, sehingga dosa itu tidak akan, image itu tidak akan membuat kita berdosa di dalam jiwa atau pikiran kita. Kalau dosa dalam jiwa itu lebih sulit ketimbang action, outward action. Ada some patients yang pertain to the body, yang lain pada jiwa. The first are occasions by the body, the second by external object. Nah, kita memerlukan love dan self control untuk mengatasi itu, mengatasi patience by body and soul. Ya, the first covering the patience of the soul and the second body, those of the body. Jadi sebelum kita berbicara mengasihi, bagaimana kita punya self control terhadap patience pertain to body and the soul, ya. Karena bagi Maximus untuk mencapai kasih, kita memang sudah harus mengalami yang namanya dispassion, punya self control untuk mengatasi patience yang timbul dari jiwa maupun tubuh. Nah, patience yang timbul dari insensif, dari kekuatan jiwa yang disebut emosi, desire aspect, ya, itu bisa timbul dan kita bisa mengalahkan itu dengan self control. Jika tidak, maka justru self control kita akan terus berkurang dan kasih itu juga akan berkurang katanya. Nah, patience dari soul insensitive power, insensitive power artinya nafsu, emosi kita, ya. Nah, patience itu bisa menyerang emosi kita dan ini akan sangat sulit ya dilawan ketimbang desiring aspek hawa nafsu tadi. Aspek nafsu tadi ya. Jadi jiwa itu ada desiring, yaitu aspek nafsu, insensif, aspek emosi, dan intelek, aspek rasio ya. Nah, kalau patience yang menyerang insensif power itu akan lebih sulit diatasi ketimbang desiring aspek. Sehingga Tuhan kita itu memberikan satu perintah yang jelas untuk hal ini, yaitu perintah kasih. 67, patience seperti forgetfulness, ignorance, ya, seperti kita cuek ataupun lupa, ya, ini akan mempengaruhi jiwa kita, 3 aspek jiwa kita sekaligus, yaitu tadi insensif, desiring, dan intelligent, ya, dan ini akan membuat kita kurang self control dan itu akan menimbulkan patience bersamaan. Nah, patience inilah yang akan membuat kita tuh terjebak di dalam satu perbuatan dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Ya, dalam Lukas 1 ayat 19 dikatakan, you will gain possession of your soul through your patience and endurance. Jadi kalau kita punya self control, terus kita punya kebajikan yang lain, yaitu ketekunan dan kesabaran, maka kita bisa melawan yang namanya forgetfulness dan ignorance itu. Jadi orang yang ignorance, orang yang forgetfulness, nah itu harus dilawan dengan patience, endurance. Janganlah kita bertindak melawan sesama kita tanpa reasons ya, tanpa strike any of the brethren ya, dia katakan. Membuat dia meninggalkan monastrinya, mengalami terganggu, mencelakai dia, gitu. Maka kita nggak akan bisa lepas dari rasa bersalah di dalam hati nurani kita.
If you bring the disturb in the time of prayer and defer your internet, dan ini kan membuat kita jauh dari komunion dengan Allah. Kita akan sulit berdoa, ya, dan itu akan mengganggu intelek kita atau bagian dari jiwa kita, yaitu intelek kita dari intimate communion with God. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dia katakan kita harus berdamai dengan sesama kita, ya, sehingga dengan itu akan membawa kita kepada kasih Allah, pada divine knowledge, to the knowledge of God. Kemudian 70, kamu belum mencapai yang namanya perfect love jika kamu masih menganggap orang-orang itu mengasihi orang itu sesuai dengan karakter mereka. Ya, misalnya saya mengasihi orang yang tentu baik sama saya, yang jahat tidak. Nah, kita masih memilih-milih. Nah, kita belum mencapai yang namanya perfect love itu. Nah, perfect love itu tidak ada lagi yang tidak membuat kita split gitu ya, tetapi akan memandang semua manusia itu sama, all love all men equally, ya, and then kita akan mengasihi baik itu yang good maupun yang bad, menolong mereka. Kita akan melatih kesabaran, ya, tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Walaupun orang lain itu berbuat jahat sama kita akan terima dengan dengan accepting whatever they do, ya, menerima apapun yang mereka, tapi tidak berbalaskan kejahatan kepada mereka. Nah, ini haruslah kita capai untuk mencapai yang namanya perfect love itu. Dia katakan contohnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang menunjukkan kasih, dia menderita untuk seluruh manusia tanpa memandang orang itu baik atau jahat, tapi dia memberikan harapan kebangkitan yang equal, yang sama kepada semua manusia. Hanya manusia lah di sini nanti yang artinya menentukan apakah dia terima pengorbanan Tuhan itu atau tidak. So, kenapa kalau kita harus mengasihi musuh, mengasihi manusia itu secara merata, tidak melihat karakter mereka? Because our love is based on the divine love yang ditunjukkan oleh our Lord and God Jesus Christ, yang katakannya dia showing his love for us, dia suffer for the whole of mankind, menderita bagi seluruh umat manusia, dan give to all men an equal hope of resurrection. Jadi dia memberikan semua manusia satu pengharapan yang sama tentang kebangkitannya. Dan bagaimana respon kita itu bergantung bagaimana kita mengexercise our faith, our hope, our love, ya. Dan itu yang diajarkan oleh Maximus di sini, dan ini menjadi satu kerinduan saya juga bagaimana pengajaran seperti ini membuat kita tuh makin menyerupai kasih Kristus yang berkorban untuk semua manusia. Dan kalau kita sudah menerima kasih Kristus itu, maka kita sekarang coba belajar berjalan seperti dia, mengasihi semua manusia secara sama rata. Ya, tidak ada indifference, ya, kita tidak membeda-bedakan antara fame, yang kaya, miskin, yang mulia, yang terhormat, yang tidak mulia, yang pleasure, yang distress. Tetapi kita mau mencapai yang namanya perfect love itu. Nah, perfect love itu tidak ada indifference gitu ya. Lalu 73 dikatakan siapa yang ya, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, ataupun pedang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Nah, dalam Mazmur 44 ayat 23 dikatakan kita demi Kristus kita bisa mengalami satu kematian. Ya, kita seperti domba yang disembelih. Tetapi semuanya itu adalah mencerminkan bahwa Kristus mengasihi kita dan dia menjadi domba sembelihan bagi kita. Dan kita bisa convince dia bahwa yakin ya bahwa bukan oleh kematian, kehidupan, angel memisahkan kita dari
kasih Kristus. Saya bacakan dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 ya. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Di situ dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, dan ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa tidak bisa? Karena itu adalah perfect love yang sudah mengatasi itu semua. Mengatasi penderitaan, mengatasi kelaparan, mengatasi bahaya, mengatasi pedang, bahkan mengatasi dosa, maut, dan iblis sekalipun. Nah, iblis ini dikatakan, ini kasih yang sudah mengatasi death, kasih yang sudah mengatasi semua principle, power, presence, ya, angel. Ini artinya kasih yang sudah mengatasi semua roh-roh jahat, hal-hal jahat, ya, bahkan kematian itu sendiri, bahkan dosa itu sendiri. Jadi ini adalah the perfect love, kasih yang sudah mengatasi dosa, iblis, ya, dan kematian. Jadi kalau kita di sini dikatakan ada principality, ada power, ada hal-hal tadi, itu kasih yang sudah mengatasi segala kejahatan dilakukan oleh iblis. So this is the perfect love. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Ya, ini yang dikatakan the divine love. Dan kalau kita mengatasi, kita mendapatkan itu, kita akan menjadi yang namanya, kita disebut saints ya. Jadi those who speak, siapa yang berbicara seperti itu dan bertindak seperti itu, ya, menurut kasih ilahi tadi adalah orang suci atau orang-orang kudus. Kita lanjut ke 74. Listen now to what they say about love our neighbor. Ya, sekarang dengarkan apa tentang kasih, tentang mengasihi sesama kita. Dalam Roma 9 ayat 1 sampai yang ketiga saya bacakan. Roma 9 ayat 1 sampai ketiga. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, ini tulisan Paulus, saya kira Musa dan semua saint yang lain berbicara hal yang demikian. Ya, this is saint, kata Maximus. 75, dia yang tidak indifferent terhadap pain and pleasure, ya, begitu juga dengan kasih terhadap orang yang miskin, the love for riches, ya, adalah orang-orang yang bisa mengasihi sesama, orang-orang yang tidak atau orang-orang yang bisa mencapai perfect love. Humility, nah ini poin yang berikutnya yang sangat penting adalah bahwa kita harus punya satu humility, tapi juga ascetic hardship. Dan ini akan membuat kita terbebas dari dosa. Ya, sebab kita bisa memotong passion itu masuk ke dalam jiwa kita dengan cara kerendahan hati dan ascetic. Ya, seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 25 ayat 18, pandanglah kerendahan hatiku dan usahaku, perjuanganku, dan ampunilah segala dosaku. Jadi Maximus mengajarkan humility and ascetic hardship. Itu adalah another virtues yang harus kita capai untuk membebaskan kita dari dosa. It is through our fulfilling of the commandment that the Lord make us dispassionate. Ya, jadi kalau kita bisa mencapai dispassionate, ini kita memenuhi perintahnya. Jadi melalui pengajarannya, maka akan memberikan kita terang dari spiritual ilahi. Kapan itu akan terjadi? Kalau kita punya hati yang rendah hati, humility, ya. Nah, semua ini akan diperoleh kalau kita bisa melihat kita bergantung kepada Allah pemeliharaannya, ya.
Kemudian 79 alms giving, memberikan sesama, bermurah hati gitu ya. Ini bisa menyembuhkan jiwa yang insensitif, yang terkontaminasi oleh passions tadi, tapi dengan cara bermurah hati, alms giving. Doa itu akan menyembuhkan sensual desire, bagian nafsu kita, dengan berpuasa ya, fasting. Kemudian doa akan purify the intellect. Jadi ada 3 cara: bermurah hati, menyembuhkan insensitive power; fasting, menyembuhkan sensual desire; dan prayer, purify the intellect. Dan ini membawa kita pada satu level yang kedua, itu contemplation. Jadi level pertama memang ascetic ya, humility, ascetic, itu yang disebut dengan praktikos. Kita mencoba untuk melawan dosa itu dengan cara apa? Bermurah hati, prayer, fasting, berpuasa, gitu ya. Nah, itu akan membawa kita atau menyiapkan kita pada level yang kedua, kontemplasi. Di mana kontemplasi itu kita akan bisa melihat dari kacamata Allah terhadap hal-hal yang Tuhan ciptakan. Misalnya sesama kita, ataupun alam ini, ataupun dengan masalah pakaian, keuangan kita, dan sebagainya. Ya, nah itu adalah masalah contemplation. Nah, contemplation ini sangat penting ya, dengan kacamata dari Allah yang kita pakai. Lalu Matius 11:29, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lembut dan rendah hati. Gentleness keeps the soul in sensitive power in a calm state. Jadi dengan kelembutan, dengan kerendahan hati, itu membawa insensitive power kita dalam keadaan yang tenang. Kerendahan hati membebaskan intelek kita dari konsif ya, menipu diri dan kesombongan gitu. Takut akan Allah punya 2 macam atau 2 jenis. Yang pertama adalah takut karena penghakiman atau penghukuman Allah di akhir zaman. Nah, takut semacam ini akan menimbulkan self control, ya, patience, hope in God, dan dispassion. Ya, jadi dari faith menimbulkan takut akan Allah menimbulkan self control tentu akan menimbulkan kesabaran menimbulkan pengharapan menimbulkan dispassion, dan dispassion itu mendatangkan kasih. Ini tadi sudah kita bahas di video yang pertama atau yang pertama. Nah, tapi takut yang kedua adalah ini link with love. Jadi kasih yang akhirnya menghasilkan satu reference in the soul. Jadi satu jiwa yang takut akan Allah, ya, sehingga kita tidak lagi grow indifferent to God, tidak lagi bertumbuh berlainan dengan Allah, tetapi justru akan menyatu di dalam kasih-Nya. 82. Nah, takut yang pertama ini adalah akan takut yang pertama ini lama-lama itu akan diusir oleh atau disingkirkan oleh perfect love, sebab jiwa yang sudah punya perfect love itu tidak lagi takut pada penghakiman. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 saya bacakan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih itu tidak ada ketakutan, ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi memang Maximus mengajarkan kasih ketakutan yang pertama muncul itu adalah fear of the punishment, tapi untuk mendatangkan kasih, dan kasih itu sendiri nanti akan menyingkirkan punishment atau rasa takut tadi. Nah, itu rasa takut pertama. The second kind adalah kita, yang sudah saya katakan tadi, kita menyatu, found united with perfect love. Ya, the first kind of fear ini menunjuk kepada 2 ayat dalam Amsal 16 ayat 6, kemudian Mazmur 111 ayat 10. Ya, Amsal 16 ayat 6 adalah fear the Lord man son evil. And then fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ya, takut akan Allah adalah permulaan dari hikmat. Kemudian takut yang kedua itu disebutkan di dalam Mazmur 19 ayat 9 ya, versi Septuaginta. Takut akan Allah adalah pure dan endure forever, dan bertahan selamanya. Those who fear the Lord will not want anything. Jadi orang yang takut akan Allah tidak menginginkan apapun. Dia dalam Mazmur 34 ayat 10. Jadi Mazmur membedakan ada 2 jenis ketakutan. Ketakutan yang membuat kita makin
bisa mengatasi dysphagia, tapi ketakutan yang kedua adalah menghasilkan kasih yang justru akan melenyapkan akan rasa takut itu sendiri. Oke, kemudian bahasan berikutnya sangat penting juga dari Maximus ya. Bagaimana kita menguat tadi, kita kembali kepada patience ya. Dikatakan dalam Kolose 3:5, saya bacakan Kolose 3 ayat yang kelima. Di situ Rasul Paulus menuliskan bahwa matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang earthly, yang duniawi ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi hal-hal yang duniawi inilah yang disebut dengan kehendak ya, keinginan daging, artinya keinginan-keinginan yang bertentangan dengan roh Allah, dengan hukum Allah, dengan perintah Allah. Misalnya seperti kenajisan itu akan menghasilkan committing of sins, uncleanness itu menghasilkan membuat kita makin berdosa. Ya, jadi yang pertama percabulan, kenajisan, yang ketiga hawa nafsu. Hawa nafsu ini akan mengikat, akan terus menghasilkan impassionate thought, artinya pikiran-pikiran kita itu akan terbelenggu oleh hawa nafsu tadi, yaitu percabulan dan kenajisan tadi. And then nafsu jahat ini artinya kita menerima patience itu dan akhirnya menjadi sebuah desire, dan ketika kita dikuasai oleh greed, maka kita akan mengumbar desire itu kemana-mana, dan itu bahayanya desire itu, greed itu. Jadi kalau kita sudah mencapai yang namanya level greed, ya keserakahan, maka semua nafsu percabulan, nafsu jahat dan sebagainya itu akan kita umbar. Nah inilah yang akan membuat kita menjadi takluk di bawah kehendak daging, the will of the flesh atau earth ini tadi. Ya. And then makanya Rasul Paulus mengatakan put to death, matikan itu. Sebab ini akan membuat kita terus terjebak dalam lingkaran setan yang committing sin again and sin again. Dan itu yang akan kita lakukan. Ya. And then dia mengatakan di 84 bagaimana action kemudian actual sin itu committed. Oh ya. Dan kita harus punya hikmat untuk eliminate the actual sins, dia katakan. Nah, the actual sins-nya itu sebetulnya ada di dalam pikiran kita dulu. Jadi, dosa itu bukan hanya pas kita berbuat, tapi sebetulnya sudah terjadi di dalam jiwa kita. Itulah the actual sin, di mana jiwa kita yaitu pikiran, emosi, dan desire itu sudah terbelenggu oleh passions, ya. Dan akhirnya jiwa kita menjadi uncleanness, menjadi earthly, menjadi punya evil desire, dan itu sebetulnya actual sin. Dan jika itu dilakukan dan akan lama-lama menimbulkan yang namanya greed. Nah, greedy itu akan mengumbar semua nafsu-nafsu, ya, keserakahan itu. Misalnya contohnya tentang makanan. Pertama kita makan, lama-lama kalau itu kita biarkan akan menjadi keserakahan, akan terus diumbar. Oke, makanya dikatakan keserakahan itu tidak hanya pada materi, ya, tetapi juga kepada food, makanan. Nah, oleh sebab itu self control di sini sangat diperlukan, baik itu terhadap food maupun possessions. Ya, food atau glutton ini menjadi the mother and nurse of unchastity. Nah, makanan ini adalah menjadi ibu dari atau nurse dari kenajisan. Ya. Nah, itu dan kenajisan yang kita lakukan terus-menerus akan menimbulkan keserakahan. Nah, keserakahan itu akan sangat sulit kita kontrol karena sudah mencapai level greedy tadi. Ini ada satu hal yang menarik ya. Ketika seekor burung itu diikat
kakinya di saat dan kemudian kita lepaskan dia untuk terbang, ya, kita ikat kaki, kemudian kita mencoba membuat dia terbang, nah pasti dia akan jatuh ke bawah. Nah, sama seperti intelek kita, yaitu mata dari jiwa kita, ya. Mata dari jiwa kita itu ada 3 ya, yaitu mata itu mengontrol emosi, rasio, dan desire kita. Nah, jika mata itu, intelek itu diikat oleh tadi kalah oleh oleh passion tadi, maka itu sama seperti kayak burung yang dicoba dilepaskan langsung jatuh. Nah, intelek kita kalau terikat oleh passions maka juga akan jatuh ke tanah. Intelek haruslah dibebaskan dari passions, ya. Kemudian masuk kepada kontemplasi. Nah, dari situlah bisa melihat mencapai the knowledge of the Holy Trinity. Nah, intelek yang pure, yang murni, itu akan menerima hal-hal hal-hal yang dia lihat akan dikontemplasikan kepada Allah, selalu dihubungkan kepada the knowledge of God, the knowledge of Holy Trinity itu. Sehingga apa yang dilihat itu disaring sebelum sampai ke intelek, sampai ke rasio, emosi, dan desire. Itu akan disaring oleh yang namanya intelek. Tetapi intelek ini harus pure state. Caranya bagaimana? Adalah bagaimana tadi melatih self control, melatih doa, puasa, almsgiving. Nah, itu adalah pure state of intellect. Sehingga kita akan punya contemplate, dan itu akan membuat kita free from patience, dia katakan. So, kembali lagi, bagaimana kita menjaga hati, menjaga intelek itu sangat very important. Sehingga misalnya prayer, ya, selama doa jangan ada conceptual image yang worldly, yang mengganggu intelek kita, ya. Nah, itu akan membuat kita punya dispassion. Nah, bagaimana di sini kita lihat Maximus sangat mementingkan ya proses internalisasi dari intelek itu harus benar-benar terjadi gitu. Once the soul start to feel its own good health, the image in extreme also calm and free from patience. Jadi doa yang imageless itu sangat penting sekali. Artinya doa yang tanpa yang membuat intelek itu menjadi pure, itu very important di sini. Karena dari situ kita bisa menyaring semua, bisa contemplate these things spiritually, gitu ya. Misalnya santai kita kadang-kadang nggak bisa mengelak namanya melihat sensual image dan sebagainya. Tapi kalau kita punya pure intellect, kita bisa contemplate itu semua secara spiritually, ya, sehingga itu tidak mencederai atau membelenggu jiwa kita, yaitu tadi desire tadi. Jadi dari desire itu tidak menimbulkan passion itu tidak menimbulkan greedy dan sebagainya. Oke, jadi just very important here. Nah, jiwa kita harus start to feel its own good health, ya. The image in its stream also calm and free from patience. Nah, ini sampai yang mystical ya dalam tradisi biarawan, tradisi monastik itu dikatakan kita harus punya the soul itu harus punya calm, harus punya free from patience. Caranya adalah prayer to non conceptual image, ya, yang sesuatu yang worldly. So I think doa yang misalnya like Jesus prayer itu terus menerus dilakukan, tapi bukan lagi conceptual image, tapi itu adalah benar-benar pure prayer, benar-benar Kristus yang terus bekerja di dalam hati kita. And then 90, just as the physical eye, nah misalnya contohnya mata fisik kita tertarik ya pada hal-hal yang cantik. Nah, begitu juga dengan intelek kita yang murni akan tertarik kepada hal-hal yang cantik, yaitu the knowledge of things invisible. Jadi kalau mata rohani suka yang visible, maka purified intellect itu yang invisible. Things invisible
I mean things incorporeal, yang tanpa image, ya. Jadi memang pada akhirnya doa kita itu tidak lagi apa namanya, akan sampai kepada hal-hal yang invisible, ya. Yang kata Rasul Paulus itu doa yang lahir dari nus yang bersifat roh gitu, tetapi bukan hal-hal yang spektakuler, yang fenomenal, misalnya bahasa lidah dan sebagainya, tetapi memang hal-hal yang bersifat roh, hal-hal yang tidak bisa dilihat. And 91 dikatakan it is already much not to be lost to any patience by material things, ya. Jadi kita jangan banyak terpaku pada hal-hal yang material, ya. Even more to remain dispassionate when presented with mental image as something wrong. Kadang-kadang kita tahu bahwa ada mental image yang hadir, tapi kita harus remain dispassionate. Kita tidak boleh terjebak pada image thing tersebut. For the war which the demon wage against us by means of thought is more severe than the war they wage by means of material things. Ya, sebab iblis itu bekerja akan lebih kuat dengan memakai hal-hal yang material things yang selalu akan menggoda kita. Ya, seperti barang-barang lah, uang lah, harta dan sebagainya. Itu adalah yang selalu attract our eye, and then hal-hal yang image ini akan mengganggu. Jadi basically our soul itu ada imageless, ya, tetapi sering diganggu oleh hal-hal yang image, yang akhirnya desire-nya itu timbul menjadi passions. Nah, akhirnya jadilah hawa nafsu, dan hawa nafsu itu dibuahi jadi dosa, yang jadi unchastity, jadi najis, jadi hawa nafsu. Akhirnya lama-lama timbul level yang namanya greedy, dan kalau itu greedy berarti itu sudah membuat self control kita makin lama makin berkurang, dan akhirnya kita tidak bisa mengendalikan itu. Itulah greedy, seperti pada makanan, pakaian dan sebagainya, food, ya, material dan sebagainya, hal-hal yang image, yang akhirnya membuat kita terjebak kepada di situ, karena kita sekali lagi kehilangan self control itu. Oke, dan kita mesti menyadari hal itu. That's why bagaimana kita punya prayer, and then untuk mencapai namanya pure state atau the intellect, ya. Oke, kita lanjut lagi 92. Dia yang sukses mendapatkan the virtue, kebajikan-kebajikan, dan diperkaya oleh spiritual knowledge akan melihat segala sesuatu itu dalam true nature-nya. Consequently, dia akan bertindak dan berbicara menurut hal-hal yang cocok, ya, dengan firman Tuhan, yang tidak never deluded, tidak pernah tertipu. For according to whether we use things rightly or wrongly, we become either good or bad. 93. If the conceptual image that continually rise up in the heart are free from passion, whether the body is awake or asleep, then we may know that we have attained the highest state of this passion. Jadi kalau conceptual image itu terus muncul di dalam hati kita dan membebaskan kita dari passions, ya, ketika tubuh itu sedang sadar ataupun tidak, maka kita tahu kita mencapai the highest state dari this passion. Artinya apa? Conceptual image yang masuk ke dalam kita itu tapi tidak mendatangkan patience. Nah, itu kita mencapai yang namanya dispassion. Jadi saudara, dispassion itu bukan berarti kita nggak bisa lagi bernafsu, tetapi hal-hal yang kita lihat itu akan masuk, konsepnya itu akan masuk, tapi kita olah itu menjadi bukan menghasilkan nafsu, ya. Tapi kalau hal-hal yang kita lihat itu terus mendatangkan hawa nafsu, lalu kita buahi jadi dosa, itu kita masih terjebak di dalam patience. Nah, sedangkan dispassion itu berarti conceptual image itu masuk, tapi tidak menjadi patience, tapi di spiritually. Dia katakan di dalam 80 berapa tadi, ya, kita contemplate semua itu secara spiritually. Nah, ya, ini dia 87, ya. When in pure state the intellect on receiving the conceptual image of thing, maka akan move to contemplate these things secara spiritually. Nah, ini artinya apa? Intelek kita itu akan menerima conceptual image, ya, sensual yang kita tangkap dari panca indera kita,
tapi itu akan diubah menjadi secara spiritually. That's very magical, ya. Ini very mystical. Dan I think ini benar ya, bahwa kita mau mencapai this passion itu bukan berarti kita tanpa nafsu, I mean kita tidak bisa tergoda, maksudnya kita tidak bisa tergoda, kita bisa tergoda, tapi tidak menghasilkan passions. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan ya, kalau hati kita bersih, mata kita bersih, maka kita akan passionless, gitu ya. Dia katakan sebab dari dalam hati timbul pikiran jahat. Nah, pikiran jahat itu udah passions. Baru pikiran jahat akan timbul perbuatan-perbuatan jahat ya. Kita bisa jawab dalam Markus 7, Matius 12 begitu. Nah, itu benar. Jadi kalau kita punya these passions, maka kita kita bisa contemplate secara spiritually. I think practical matters yang penting, misalnya apa menjadi kelemahan kita ketika kita melihat segala sesuatu, misalnya itu film-film porno ataupun uang dan sebagainya. Kalau kita menerima conceptual image itu, bagaimana mengolah itu menjadi passionless, ya itulah this passion. Nah, kita membutuhkan pure prayer, Jesus prayer, pure intellect untuk mengatur itu semua. Sebab committed sin itu sebetulnya sudah terjadi di dalam hati kita ya, bukan hanya di dalam perbuatan saja. Oke, 94. Nah, ketika kita bisa memenuhi perintah ini, maka intelek akan mengatasi patience itu ya melalui spiritual contemplation terhadap things visible, it casts out impatient conception or success. Jadi level pertama adalah bagaimana kita berdoa, punya praktikos yang baik, humble, ascetic, and humility tadi. And then yang kedua adalah kita punya spiritual contemplation. Jadi dengan rendah hati, dengan ascetic, kita bisa tergoda, kita bisa atau bukan patience loh, kita bisa tergoda. Tapi godaan-godaan itu akan masuk, tapi akan dilihat secara spiritual contemplation, sehingga tidak menghasilkan logisme ataupun patience. Ya. Nah, through knowledge of things invisible, it is cut the contemplation of things visible. Jadi melalui kekuatan knowledge yang invisible ini akan mengusir hal-hal yang visible. Finally, it did not itself even of this true knowledge of the Holy Trinity. Nah, kita bisa melihat the knowledge of the Holy Trinity. When the sun rises and casts its light on the world, it reveals both itself and the things it illuminates. Ketika matahari terbit dan menyiarkan sinarnya ke dunia, itu menunjukkan bahwa dia hadir dan menerangi. Sama seperti the sun of righteousness, matahari kebenaran itu hadir di dalam intelek kita yang murni, maka dia sendiri akan hadir dan terangnya itu akan menerangi kita, ya, dan akan membawa kita kepada hadiratnya. We don't know God from His essence. Kita tidak mengenal Allah kita tidak tahu Allah dari essence-nya. Kita hanya tahu rather from grandeur of His creation and from His providential care for creation. For through this, as they were mirrors and will be attend insight into His Venus goodness, wisdom, and power. Ya, kita nggak bisa mengenal Allah dari esensinya, tapi kita bisa mengenal dari ciptaan Dia, pemeliharaan Dia bagi kita. Nah, lewat di situlah itu kita melihat ciptaannya itu like cermin yang akhirnya membuat kita itu tahu bahwa Dia punya kebaikan, hikmat, dan kuasa yang tanpa batas itu. The pure intellect, inteleknya murni, itu occupied either with passion free, ya, bebas dari passion, conceptual image of human affairs. Jadi intellectual image itu selalu bisa menyaring ya, sebelum sampai ke jiwa sampai ke tubuh, tapi harus lewat yang namanya intelek ini, mata batin ini. Nah, intelek inilah harus passion free yang akhirnya bisa menyaring semua conceptual image human affair yang masuk, ya, godaan-godaan yang masuk, akhirnya menghasilkan satu natural kontemplasi, baik itu yang visible maupun invisible, dan natural kontemplasi itulah akhirnya mendatangkan satu spiritual knowledge yang terang, yaitu terang dari Allah Tritunggal itu sendiri. So ada 3 langkah ya. Yang pertama, praktikos, kita harus bisa mencapai satu doa yang pure intellect. Dari pure intellect itu akan mencapai level kontemplasi. Kita punya kontemplasi secara spiritually, and then
baru kita mencapai yang namanya gnostikos, ya, kita mencapai level terang itu, sehingga patience itu benar-benar akan dikalahkan. When the intellect is engaged in the contemplation of things visible, it searches out either the natural principle of these things or the spiritual principle which they reflect, or else it seeks the original cause. Jadi intelek yang benar-benar contemplate terhadap hal-hal yang visible, maka dia akan mencari natural principle dari hal-hal itu, atau mencari hal-hal yang spiritual yang mereka pancarkan, sehingga akan kelihatan original cause-nya. Jadi kayak godaan-godaan yang jahat yang masuk pun itu sebetulnya bisa diubah menjadi satu hal yang natural principle yang akhirnya kita tahu itu dari setan, ya, original cause-nya dari mana. So kalau kita punya pure intellect, kita bisa menyaring segala sesuatu itu dan kita bisa engage in the contemplation of things visible. Ya, jadi memang kita memang tidak masuk ke dalam satu jebakan dari iblisnya, tetapi kita punya pure intellect untuk menyaring itu semua. When the intellect is absorbed in the contemplation of things invisible, it seeks the natural principle sama, the cause of degeneration, and whatever follow from this, as well as the providential order and adjustment which relate to them. Ya, jadi intelek itu juga menyaring baik yang contemplation on things visible maupun yang invisible, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oke, bagian yang terakhir dari first century ini, nomor 100. When the intellect is established in God, ketika intelek kita itu benar-benar kokoh di dalam Allah, maka kita akan menemukan the principle of His essence. Yeah. But God's inmost nature does not admit of such investigation, which is indeed beyond the capacity of everything created. Tetapi natur Allah tidak akan membuat kita melakukan investigasi sampai ke esensinya, ya. Tapi ini akan melampaui kapasitas dari apapun yang disebutkan. Kita nggak punya kapasitas ke situ gitu. The quality that pertains to His nature, however, are accessible to intellect longing. I mean the quality of eternity, infinity, indeterminate, goodness, wisdom, and the power of creating, preserve, and justing creation. Jadi hal-hal essence dari Allah yang kita tahu hanya itu, ya, dia kekal, dia baik, dia bijaksana, dia maha kuasa. Itulah yang kita alami, ya. Nah, energinya lah, kira-kira, ya. And infinity may be grasped fully. And the very fact of knowing nothing is knowledge surpassing the intellect, as the theologian Nassianzus and Dionysius have said. Jadi ketika intelek kita itu established in God, maka kita akan menemukan the principle of His essence, ya. Nah, principle of His essence-nya itulah tadi eternity-nya, infinity-nya, goodness, indeterminate, wisdom, the power. Nah, ini penting untuk intelek kita. Karena memang hanya intelek kita yang connect, yang bisa terhubung, establish di dalam Tuhan yang tanpa batas itu, yang melampaui segala pikiran, kapasitas jiwa kita, bahkan intelek kita. Jadi kita perlu memahami di sini, ya. Nah, saudara-saudara, penting di bagian yang kedua ini kita menjaga pure intellect, supaya dengan pure intellect itu kita bisa menyaring semua conceptual image maupun yang visible, yang invisible menjadi sesuatu yang spiritually, and then kita terbebas dari passionate thought, terbebas dari pikiran-pikiran jahat, passion, hawa nafsu, sehingga itu tidak menggoda kita di dalam dosa. Dan dari situlah kita mencapai dispassion, dan dengan dispassion inilah kita bisa melakukan yang namanya kasih. Misalnya terhadap benda-benda yang kita miliki, barang kepunyaan kita, harta milik kita. Kalau kita masih terjebak kepada greedy, ketamakan, ataupun keserakahan di situ, kecurangan di situ, maka kita nggak akan pernah bisa mengasihi. Apalagi almsgiving, memberikan sesuatu kepada orang lain. So this very important, that sangat penting bagi kita, bagaimana kita memulai dari dalam pure intellect, and then how to, bagaimana kita mencoba untuk menyaring segala hal itu, menyadari kembali bahwa semuanya itu adalah created things yang Tuhan ciptakan untuk kita, untuk memuliakan Dia, ya, saudara-saudara. I think mungkin sampai di sini.
aplikasi sederhana bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam satu view prayer untuk view ascetic, humility, kerendahan hati, ascetic disiplin, pure prayer, doa yang murni, sehingga itu akan mencapai pure intellect, nus atau intelek yang murni, dan dari situ kita bisa contemplate segala sesuatu yang menggoda kita menjadi spiritually, bukan menjadi passionate, ya. Nah, dari situ kita bisa mencapai yang namanya dispassion, dan pada akhirnya mencapai yang namanya kasih. Thank you semuanya sudah menonton. Kiranya ini memberkati kita, menambah our spiritual knowledge yang akan menerangi intelek kita atau nus kita untuk bisa mengasihi Allah dan menaati Allah. Thank you. Bye-bye. Sampai ketemu pada second century atau teks yang kedua, second century bagian yang pertama. Ya. Jadi ada 8 akan ada 8 bagian, ya, atau 8 part dari video ini. Ini adalah part yang kedua. Kita akan jumpa lagi pada part yang ketiga, second century, poin 1 sampai yang ke-50. Bye-bye.